menantang Fanny. Bahkan mungkin bisa bilang 3 dengan Freyden kalau misalnya energi eruptionnya dia benar-benar connect ke arah Fanny. Jadi 3 hero ini benar-benar mematikan langkah Fanny. Even sebenarnya dari world manipulation walaupun memang agak cukup risky ya. Ketika dia buka di tengah-tengah di saat ada Fanny. Wah ini kalau misalkan udah main kayak gini kayaknya Matilda juga oke sih. Kalau nggak Matilda ya Angel aja. Sorry bukan Angela, Mitch ya. Gusion. Aku tadi mikirnya lebih ke arah hero yang jump in sih. Kadita malah tadi aku mikirnya. Oke. Kadita pakai kayak combo Teris lagi tuh kan. Yap. Kayak kita ambil contoh dia ternyata penalty zone ke belakang. Dan nanti langsung di road wave. Kayaknya bakal mengerikan banget tuh kombonya. Tapi dengan Fanny di pick sama Favian. Kita tahu lah dari semenjak zaman Voice ini Favian dengan Fanny-nya, F-nya kan Fanny tuh. Ya kan? Ini, FA-nya malah. iya, ini menandakan bahwa memang Aura Blaze ingin memainkan skenario permainan agresif dari awal game. Namun, jangan sampai jadi glass cannon karena kalau melihat dari komposisinya GPX, jujur powernya ada di Suprawa Supriyadi. Kalau dia menangin laning phase lawan Altamis, mungkin ini ada skenario Aura Blaze harus mengurungkan niat untuk bermain dengan tempo permainan yang agresif. Ya, tapi dengan hadirnya Kizuto dengan Gusion ini yang menjadi surprise. Ribo dan juga Suprawa Mau Supriyadi. nabrak mereka. Iya, ini bakal jadi makanan lezat juga untuk Gusion ya. Tapi harus hati-hati. Fredo Kitty bisa membuat momentum dengan I'm Offended-nya. Kalau misalnya bisa dapat 2-3 orang, bisa jadi combo yang luar biasa bersama dengan reward manipulation. So, kita bakal melihat untuk match kelima kita pada hari ini antara GPX dan juga Aura Blaze. Kedua jungler sudah berada di posisi masing-masing dan bahkan Fredo Kitty bersama dengan Kribo sini coba untuk ngerusuk ke arah Favian, tapi malah ada Drew yang kayaknya melihat Ray sendirian aja bos. Ini gue temenin nih bos. ini masalahnya ditemenin farming ya kan. Sama-sama ditemenin farming juga. Drew, Fredo sama-sama saling menyapa satu sama lain. Tapi Favian dia lebih milih untuk main defensif. Karena bisa kan kalau Fanny kan crossing kan. Kalau Fanny tuh mainnya langsung nyebrang. Coba buat dapetin ke arah orange buff secara gratis. Atau bahkan Kramer biar bisa dapetin Fury Hammer secepat mungkin sebelum Turtle. Yep. Nah nanti pas abis Turtle baru dapetin Heptasis. Oke, dengan clearing minion cepat sama dengan Fredo Kitty dan Kribo, tapi Drew datang di sana, bahkan Ray juga ikut hadir mencoba untuk menempatkan Drew yang ada di garis depan Dipaksa sana. flicker. Tapi Drew masih mencoba menahan flickernya, masih coba untuk dihajar begitu saja dan ada down Ram of King. Drew-nya masih selamat karena Favian yang langsung hadir dengan steel cable walaupun dia belum bisa mendapatkan ke arah Little Wanderer yang sudah dikantongi oleh Ray. Ya, ada retribution dari Ray yang barusan aja connect ke arah Little Wanderer. Tapi di satu sisi lainnya kalau kita ngeliat dari Favian, dia juga kayaknya nggak mau terlalu komit karena 30 detik lagi menuju ke arah Turtle. Dan kalau seandainya dia terlalu komit dan energinya nggak ada, dia nggak bakal punya escape ability. Dan buat sekarang, lihat Altamisnya. Altamis coba untuk dirusuh oleh Fredo Kitty yang sudah hadir bersama dengan Kribo yang coba untuk menutup jalannya pulang. Dengan dari Foot Crystal yang kali ini udah menjadi gelar karpet. Supaya dari Altamis saya bakal coba untuk oke, ini udah nggak aman untuk gua akan cabut. Dan akhirnya dia udah cabut dengan aman. Dan nggak ada inisiasi yang berlebihan lagi yang dilakukan oleh teman-teman dari GPX. Tapi di bagian bottom lane, Aran udah level 4, dia udah punya penalty zone. Ini bakal menjadi zona yang enak banget dan yes langsung dikeluarkan penalty zone-nya tapi miss ke arah Ziri. Dan Ziri masih bisa survive walaupun ada Kizuto yang masih baru saja naik ke level 4. Ya, lebih tepatnya untung nggak connect ya. Kalau connect mungkin bakal langsung di follow up sama Kizuto tapi di arah belakang. Lihat The Way of Dragon dan retribution mungkin akan diamankan oleh Favian. Yes, Spear of Destruction-nya cukup terlambat tapi reward manipulation dari Kribo memaksa dari Drew-nya bakal coba pulang tapi ternyata Kizuto di arah belakang berhasil menembakkan Ray. Dan bahkan pertukaran bakal terjadi dan Kizuto menjadi korban kedua. Total 1-1 untuk total skor sekarang. Ya nggak masalah sih dapat turtle, abis itu dapetin juga 1 point kill. Jadi Aura Blaze secara nggak langsung lebih unggul. Dan Drew akhirnya keluar flicker tapi untuk ofensif. Jadi setidaknya flicker yang dia keluarkan bisa dibilang cukup worthy dan tidak begitu rugi-rugi banget lah. Kalau misalkan kita ngomongin soal tadi di early game dia keluar flicker untuk escape, mungkin itu baru hitungannya rugi. Dan Fredo dia masih belum mengeluarkan flickernya. Jadi masih menunggu nih inisiasi seperti apa yang ingin dilakukan sama Fredo. Dan Kribo juga begitu juga, dia belum mengeluarkan battle spellnya. Jadi masih main safe tanpa dia harus menukarkan satu battle spell dengan satu skill dari lawannya. Ya, tapi perbedaan level juga lumayan kerasa ya, antara Fredo dan juga dari Drew. Perbedaan satu level, bahkan Watt juga. Perbedaan satu level, ini lumayan tertinggal dari GPX di awal-awal permainan kita di berjalan di menit keempat. Selain Ziri kali ini, dengan ada split-split yang dikeluarkan, cukup terburu-buru. Dan bahkan mungkin untuk defensif aja supaya dari Aran dan juga Favian gak bisa terlalu menyiksa dirinya di arah bottom lane. Ya tapi PR-nya nanti kalau misalkan udah mulai jump in ke arah tim Fight Turtle 2 sih. Mereka harus maksimalin gimana caranya biar GPX bisa war berempat dulu nih.
Karena kebetulan dengan tidak adanya split-split, jadi Ziri udah pasti bakal langsung di-engage. Yes, pasti banget. Lihat aja tuh, udah mulai dikeroyokin 3 orang bahkan. Kizuto yang berhasil mengamankan ke arah Ziri di area bottom lane. Nggak ada pertukaran nih loh kalau anak-anak GPX juga. Benar. Walaupun mencoba untuk ngedapetin ke arah Drew, tapi Drew kali ini bukan menjadi target operasi. Mereka berbondong-bondong berjalan ke arah top lane. Pastinya Drew udah ngasih tahu ke arah Altamis. Altamis, hati-hati. Ada 3 menuju ke arah top. Oh, Coba ada bersembunyi. plating ya kan, ada plating. Terus tadi sempat kita lihat Ziri nggak dapetin gerobaknya. Jadi menurutku di sini mungkin mereka harus mendapatkan benar-benar dapetin ya turtle-nya karena mereka berlima udah rotasi dan Aran mendapatkan 1 buah turret seperti di ada bawah. Yes, tambah lagi dengan Kizuto udah di sana, bakal coba untuk melakukan instant kill, tapi ternyata dengan ada lore terbuka tanpa kehadirannya Favian, ini akan menjadi mutlak bagi turtle bagi GPX sendiri. Bawahnya lihat tuh Udah benar-benar rontok free banget. Dan Favian langsung crossing karena dia nggak mau kalah nih walaupun dia kehilangan turtle tapi setidaknya untuk sekarang dia nggak kehilangan levelnya. Levelnya akan stay di level yang ke-7 bahkan dia bisa dapetin level 8 karena orange buff-nya dia sendiri masih ada. Yes, orange buff masih ada, masih coba untuk dijaga oleh Drew juga. Dapet Dan turret. mungkin Ray kayaknya kalau ke bawah dapetnya Zong. Iya. Kosong. Tidak ada karena Favian sudah mengamankan hal tersebut. Aran. Udah level 8 bahkan. Iya. Aran di sini udah dapetin outer turret, dia langsung bantu ke arah mid lane ya. Dia bakal coba untuk memberikan pressure yang berlebih dan membuat dari GPX bakal lumayan kesulitan. Oke, tapi kalau misalkan lihat dari emblemnya, Watt sekarang juga ngamanin untuk movement speed jadi Oke, war Drew. movement. Real World Manipulation coba untuk dibuka The Way of Dragon, tapi Drew kali ini dalam ancaman. Dan Fredo Kitty memimpin di barisan depan. Lihat bagaimana free hitnya. Super Awan Supriyadi terhadap Favian. Altamis mencoba untuk maju ke arah depan bersama dengan Daniel Ray, tapi di sisi lain Kizuto dengan Daniel Petrify membuat dari Kribo akhirnya tidak bisa selamat. Super Awan Supriyadi kali ini bersama dengan Ziri yang coba untuk membantu dari tekanan dibangun oleh Kizuto dan juga Altamis. Daggernya masih bisa digocek begitu saja dan ini pressure besar mulai hadir terhadap duo dari GPX. Oh, ini 2 tuker 2 ya, ditambah dengan Kribonya yang tadi udah ngeluarin flicker, tapi ternyata masih bisa dipetrify sama Kizuto ketika instance keduanya ternyata masih bisa untuk ngedash ke depan. Cuma lihat Aran, dia objektif banget ke arah turret. Dia bener-bener memanfaatkan palu besarnya untuk menumbangkan turret yang begitu cepat. Ini bener-bener real, malu cuy. Malu. Digetok kan tuh turret-turretnya, getak-tok. Tapi balik lagi Ray-nya, dia nggak dapetin posisi yang nyaman ketika ingin ngelakuin dealing damage atau bahkan sisi-sisi dengan energy eruption. Iya. Berarti untuk sekarang Fredo Kitty harus bisa maksimalin bagaimana badan yang begitu kuat dari Ray. Karena dari tadi Ray benar-benar berkorban banget di depan. Sampai-sampai dia bar HP-nya tuh habis gitu loh. Ya, kita menunggu el momento yang tepat sih dengan I'm Offended yang dimiliki. Tapi 3 member, bahkan dari belakang Fredo Kitty pun tidak menjadi adanya satu Favian yang masuk ke dalam tubuh Awat dengan steel cable. Tapi kali ini Kizuto mencoba untuk menghajar ke arah Super Awat Supriyadi di belakang. 3 membernya berhasil membuat dari Awat yang hilang. Tapi Awat, even dia tumbang, dia masih bisa mendapatkan ke arah Favian dan turtle-nya bisa diamankan juga oleh teman-teman dari GPX. Waduh. Ray mencoba untuk memberikan pressure terhadap Drew. Ini Favian belum dapat 1 point kill, bahkan dia tumbang udah 2 kali. Iya, ditambah ini Wattnya dapetin point kill, ditambah turtle juga. Jadi sharing goldnya nggak kalah-kalah banget. Tinggal gimana jawaban dari GPX untuk dari Arannya. Karena lihat Arannya udah jadi Radiant Armor dan dia bakal strong banget di lini depan. I'm Offended juga udah dikeluarkan, tapi Favian hadir untuk membackup. Dan di sisi lain, Favian, penalty zone, udah mulai masuk dan lihat Kribo yang ketika di arah belakang gak bisa ngapa-ngapain. Aran mencoba untuk menyelamatkan diri tapi tidak bisa, tapi di arah belakang Kizuto tahu mana orang yang tepat, jatuh ke tangan Kribo dan Fredo Kitty terpaksa melakukan flicker untuk mundur. Dan membuat dari GPX kali ini harus kehilangan 2 membernya. Ya, ditukarkan 1 dan tentu ini menjadi kerugian bagi GPX karena mereka lagi dan lagi harus benar-benar balance dari segi point kill dan death rate-nya. Sementara Aura Blaze dia lebih minim untuk bagaimana kehilangan teman-temannya. Hanya bertukar Aran dan emang udah ketemu nih jawabannya Aran ya kan. Tapi balik lagi dengan respon cepat dari Favian, dia dapetin 1 kill, 1 assist. Jadi 2 point kill dari teman-teman Aura Blaze ini memboost lagi nih damage dari Aura agar mereka bisa langsung burst ke arah belakangnya. Watt dan Kribo dalam ancaman. Iya, ini positioning is the key juga sih untuk GPX karena Kizuto, Drew, Aran, ini hero-hero yang bisa masuk ke dalam banget. Yeah. Tambah dengan Favian juga. Ini kalau Arannya dia tadi dapat penalty zone dan on point kayak tadi di arah top lane, ini GPX susah banget sih untuk bisa lepas dari jeratan tersebut. Ini top lane. Dia coba diamankan Aran, tapi di area bottom lane. I'm offended. Favian yang menjadi korban pertama ditambah dengan satu outer turret untuk Watt itu seorang. 1, 2, 3, 4 orang bahkan yang harus menumpangkan Favian. Tapi balik lagi sih, nggak ada yang pegang lane jauhnya karena untuk urusan clear wave, GPX ini minim banget hero-heronya untuk clear wave.
Mereka lebih optimalin damage yang cukup menuju ke arah pick off dan point kill. Drew. Tapi untuk sekarang Ziri kayaknya bakal dalam ancaman. Yes, flanking yang bagus banget, tapi reward manipulation coba dilakukan oleh Kribo untuk melakukan attacking ke arah depan. Tapi Drew sepertinya nggak bisa bertahan lebih lama karena split dari Ziri. Itu memberikan assist yang maksimal untuk Super Awat Supriyadi. Dan Awat sekarang udah dapetin 4 poin killnya. Hati-hati dengan snowballing dari Moskov di arah late game nantinya. Even Altamis juga belum tumbang sama sekali sampai menit ke-9 ini. Ya, dan poin terburuknya adalah untuk sekarang lihat Ray-nya dia level 11 dan bahkan EXP-nya lebih banyak daripada Favian. Padahal udah 2 kali loh orange buff-nya diambil. Untuk dari Ray itu sendiri dan lihat Ziri sama Aran sekarang bener-bener lagi baku hantam. Sementara Kizuto-nya terjebak tanpa adanya Petrify dan escape ability dari Gusion. Yes, itu benar-benar luar biasa banget Spear of Misery. Tapi split tambah dengan penalty zone. Aran mencoba untuk mencari siapa yang bisa dimakan olehnya. Tapi Lord sepertinya bakal coba untuk diadu Retribution. Favian yang berhasil mendapatkan, tapi Awat bersama dengan Aran. Head to head dia, 1v1 situation. Super Awat Supriyadi memaksa ada Aran untuk tidur di area Lord tersebut. Walaupun Lordnya sudah berjalan di area top lane, tapi kehilangan 2 member untuk Aura Blaze. Ini pasti bukan yang mereka inginkan. Ya, bahkan kehilangan objektif dan bahkan Lordnya bisa di-clear dengan cepat. Ingat, ini pasifnya Moskov bisa menembus ke arah belakang. Bisa ngesate loh siapapun yang bakal ada di belakang dari target utama. Di depannya dari Raul Supriyadi dan secepat itu. Untuk menumbangkan dari Lordnya, bahkan Faviannya nggak sempat untuk melakukan split push di bawah. Yap, masih sempat untuk memajukan super minion di area bottom lane, tapi sepertinya nggak bakal nyentuh ke area turretnya. Sehingga dari GPX ini lagi membalaskan keadaan yang luar biasa banget dari mereka. Mereka nggak masalah kehilangan Lord, tapi yang penting setup mereka jalan. Tapi The Way of Dragon ke arah Ray. Begitu tankinya, sosok Ray ini bakal retribution dulu mulai dibuka. Arm offended, Drew bakal jadi bulan-bulanan warga. Aran mencari posisi yang tepat untuk bisa melakukan satu penalty zone. Tapi ternyata Aran di sini lumayan kesulitan. Ada split yang masuk, ada penalty zone. Tapi Kizuto dari belakang, Favian juga udah mulai hadir. Dan akhirnya Steel Cable yang on point membuat dari 2 GPS hilang. Reward manipulation, Drew udah memegang Immortal. Donald Walking gak sempet untuk merubahkan Drew dan akhirnya GPX yang malah dipukul mundur untuk saat ini. Wah, ini Favian dengan kehadirannya ya benar-benar langsung memporak-porandakan formasi dari GPX biar mereka tuh pisah dulu nih. Zirinya di depan terjebak sama Ray dan gak ada yang bisa nge-follow up juga. Dan untuk sekarang Fredo dengan flickernya langsung menangkap ke arah Altamis. Tuh, itu sakit banget. Dan 1 kali hit lagi. Combo-wombo dari Watt dan juga Fredo KT. Duo legend dari GPX sudah menemukan aroma permainan mereka berdua. Dan akhirnya Altamis tumbang untuk kali pertama. Ini bahaya banget untuk Aura kalau mereka nggak bisa main baiting lagi. Iya, ditambah dengan Wind of Nature ya sebagai jawaban juga atas dari Favian dan juga Altamis. Itu I'm offended, ditambah dengan adanya Super Awat Supriyadi basic attack yang memecahkan Immortal dari Drew. Steel Cable dan juga Control, tapi muncul di arah belakang. Kizuto bakal coba untuk menghakimi dari arah Kribo, tapi ternyata masih ada Ray tapi di arah belakang. Penalty zone, arah datang di saat yang tepat. Tidak terlambat dan akhirnya satu persatu member dari GPX hilang. The Way of Dragon ke arah Ray, Ray-nya sendirian masih mencoba untuk bisa mendapatkan point kill ke arah Drew, tapi Drew dengan jet kundonya plus masih ada Altamis yang begitu free hit. Berhasil menemukan 4 member GPX. Wah, itu benar-benar April Wrath yang udah digunakan terlebih dahulu dan dihindari sama Drew. Dia pakai Shunpo doang untuk menghindari satu ultimate daripada seorang Fredrin. Dan menurutku ketika kita tahu sendiri, ini apa ya, darah abu-abu dari Fredrin kan yang bakal jadi damage-nya kan untuk Fredrin ultimate. Dan itu dia udah menggunakan ketika hanya baru hilang sekitar 30%. Jadi menurutku terlalu cepat untuk menggunakan ultimate. Dan di sisi lain lihat Faviannya sudah di level maksimal, level 15, sementara Ray dia ada di level 13, under banget untuk condition ketika adu retribution di arah Lord. Dan ini mungkin akan menjadi free Lord bagi Aura Blaze. Yes, tapi GPX sepertinya masih mencoba untuk maju. Mereka sadar udah ada Drew di sana dengan The Way of Dragon. Donald Walking coba untuk dikeluarkan, bakal reward manipulation, menahan laju. Tapi ternyata ada penalty zone yang masuk ke arah belakang. Fredo Kitty dan juga Kribonya yang harus hilang. Teman-teman dari Aura Blaze mencoba untuk maju ke arah depan sana bersama dengan ada Favian. Steel Cable, tapi ternyata baiting yang dilakukan oleh GPX berhasil menumbangkan Favian di arah depan. Super Awat Supriyadi berhasil mendapatkan poin killnya lagi. Dan ini energi nggak ada, minion nggak ada, mereka mau push. Sementara mereka mungkin harus disengage dulu untuk isi mana atau energi. Dan bahkan mengoptimalkan dulu purple buff terlebih dahulu. Sehingga kayaknya Lordnya bakal jadi Lord giveaway. Karena Faviannya kan harus balik dulu untuk resurrected dan ambil purple buff dulu. Kalaupun mau dapetin point kill kayaknya cuma tugas dari Kizuto dengan Petrify-nya. Tapi itu pun harus menukarkan Kribo dan juga nyawa dari Kizuto-nya itu sendiri. Jadi 1 tukar 1.
Sehingganya nanti untuk tim fight tuh bakal jadi ada 4 lawan 4 dan target dari Drew jadi lebih minim, yaitu adalah Watt karena Wattnya nggak bawa Purify. Ya, Watt nggak bawa Purify, modal ngeblink aja nanti untuk menghindar, tapi masih ada flicker dari Drew juga. Tapi untuk sementara itu, satu base turret di bagian Wah. bottom lane masih bisa ditahan dengan kecepatan dari basic attack milik Superawat Supriyadi. Oh, Spear of Distraction udah mengetahui keberadaan dari Aran. Dan bahkan di sini kita menunggu momen bagaimana Sang Favian bakal muncul untuk datang untuk bisa memberikan pressure, dan orange buff seperti bakal coba untuk ditangani oleh Altamis. Tapi agak cukup lumayan lama dan akhirnya Bahaya sih kalau stay. iya, Altamisnya nggak dapat dan Awat yang berhasil mengamankan orange buff. Nah ini harus bener-bener maksimalin Athena Shield sih kalau menurutku. Dari Moskovnya Watt ya. Karena kalau misalkan terlalu lama game ini berjalan nanti bakal bener-bener bisa dibar sama Kizuto dan Altamis. Karena sedang menggunakan Melissa, lihat tuh dia lagi pakai skin Jujutsu Kaisen yang teman-teman tentunya bisa dapatkan juga di dalam in-game sampai dengan nanti di tanggal 20 Maret. Betul, dapetin diskon per harinya selama 1 kali draw. Dan dapetin 10 kali untuk permanen drawnya. Tapi dengan adanya satu The Way of Dragon ke arah Fredo Kitty, nggak sempet untuk melakukan satu emo vendor dan akhirnya hilang sudah Fredo Kitty-nya di area depan. Aura Blaze bakal coba untuk memporak-porandakan dengan penalti zone, dapat 3 orang. Lihat arah, gak ada yang follow up. Lihat bagaimana juga Superawat Supriyadi begitu Fried maju ke arah depan. Tapi Ray, ini menjadi bulan-bulanan warga sama-sama Fried dari kedua marksman yang akhirnya dimenangkan oleh Altamis. Bottom lane akan coba untuk diamankan begitu mudahnya oleh Aura Blaze. Bahkan di area mid lane akan menjadi santapan juga untuk Aura Blaze. Teman-teman dari GPX kehilangan 2 membernya ini bukan jawaban untuk memenangkan pertandingan. Superawat Supriyadi menjadi tulang punggung keluarga kali ini, tapi Ziri yang tumbang. The Way of Dragon, Drew kali ini masih menjadi immortal, tapi ternyata itu gak cukup. Aura Blaze berhasil mengantongi 1 game yang pertama. Gak perlu poin kill yang begitu banyak dari Favian dan ternyata mereka mampu untuk mengeksekusi dengan The Way of Dragon yang kita